Bayangin deh, proklamasi kemerdekaan baru aja diumumin. Tapi euforianya belum sempat dirasain sepenuhnya, suara tembakan udah menggema di jalanan kota Medan. Kali ini kita bakal bedah tuntas kisah pertempuran Medan Area. Ini cerita soal keberanian, soal pengkhianatan, dan gimana satu kota berjuang sampai titik darah penghabisan buat mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana rasanya coba? Kalau kebebasan yang baru aja kita proklamasikan, tiba-tiba langsung ditantang dengan todongan senjata di rumah kita sendiri. Itulah yang persis terjadi di Medan, dan kita akan lihat bagaimana mereka menjawab tantangan itu. Oke, kita mundur sedikit ya, biar dapat gambaran besarnya. Perang Dunia II baru kelar, Jepang menyerah. Nah, di Indonesia terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan. Momen emas ini, nih, yang langsung dimanfaatkan oleh Soekarno buat memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kelihatannya sih fajar baru ya, tapi langitnya masih gelap banget, karena ancaman baru udah nunggu di depan mata. Perhatiin deh jeda waktunya di sini. Ini penting banget. Berita proklamasi itu baru sampai di Medan lebih dari sebulan setelah diumumkan di Jakarta. Kebayang nggak sih gimana tegangnya situasi di sana? Keterlambatan ini bikin suasana jadi serba nggak pasti. Semangat kemerdekaan harus tumbuh di tengah kebingungan dan desas-desus. Terus, tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Medan. Mereka dipimpin sama Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Katanya sih, misi mereka mulia banget. Bebasin tawanan perang dan lucutin senjata tentara Jepang. Kedengarannya bagus kan? Tapi ya itu, ada udang di balik batu. Dan inilah dia udangnya, Nica. Ternyata pasukan sekutu ini nggak datang sendiri ya, mereka boncengin orang-orang Nica. Buat rakyat Indonesia, ini sinyal yang jelas banget. Wah, ini bukan murni misi kemanusiaan, ini sih mau buka jalan buat Belanda jajah lagi. Tentu saja ini langsung menyulut amarah. Jadi, inilah dua kubu yang siap berhadapan. Di satu sisi, ada Tentara Nasional Indonesia yang baru aja dibentuk, dibantu sama laskar-laskar rakyat yang semangatnya membara. Di sisi lain, koalisi pasukan Inggris yang super pengalaman, plus tentara kolonial Belanda KNIL dan aparat sipil Nica. Jujur aja, di atas kertas, ini pertarungan yang berat sebelah. Situasi di Medan itu udah kayak tumpukan jerami kering yang siap terbakar. Cuma butuh satu percikan api kecil aja buat bikin semuanya meledak. Dan percikan itu datang dari sebuah tindakan penghinaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba kita fokus ke momen ini, tanggal 13 Oktober 1945. Lokasinya sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Suasana kota udah di titik didih. Semua orang tegang, waspada, nungguin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan inilah pemicunya. Seorang anggota Nica ngelihat ada pemuda Indonesia yang dengan bangga pakai lencana merah putih di bajunya. Itu kan simbol kedaulatan kita yang baru direbut. Tanpa banyak omong, pejabat itu langsung dengan kasar merampas dan merobek lencana itu. Kalau cuma merobek aja udah penghinaan besar, ini lebih parah lagi. Dia menginjak-injak simbol negara itu. Saat itu juga, kesabaran rakyat Medan habis, berentrokan pecah di mana-mana. Insiden yang mirip juga terjadi di Brastagi dan langsung memicu pertempuran. Api sudah tersulut. Respon sekutu? Mereka keluarin ultimatum. Tegas, isinya semua pejuang Indonesia harus menyerahkan senjatanya. Tentu saja, ultimatum ini sama sekali nggak digubris. Buat para pejuang, menyerahkan senjata itu sama artinya dengan menyerahkan kemerdekaan. Penolakan ini memastikan kalau pertempuran skala besar nggak bisa lagi dihindari. Nah, dari sini ceritanya berubah. Bentrokan-bentrokan kecil yang sporadis sekarang berubah jadi perang habis-habisan untuk merebut setiap jengkal kota Medan. Pertarungan jadi lebih terorganisir, lebih brutal, dan pastinya memakan korban yang jauh lebih banyak. Coba kita lihat gimana eskalasinya terjadi begitu cepat, dimulai dari insiden lencana tanggal 13 Oktober. Lalu 1 Desember, sekutu bikin garis batas yang mereka sebut batas tetap wilayah Medan. Intinya sih mau mengepung para pejuang. Puncaknya itu tanggal 10 Desember, waktu sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran sengit terjadi berbulan-bulan, sampai akhirnya di bulan April 1946, pasukan kita terpaksa mundur dari kota. Dan inilah harga yang harus dibayar. Angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang korban sipil. Sekitar 3.000 penduduk lokal, warga biasa, kehilangan nyawa mereka akibat pertempuran yang berkecamuk di kota mereka sendiri. Sebuah tragedi yang luar biasa. Tapi jangan kira ini akhir ceritanya. Meskipun pasukan Indonesia harus mundur dari pusat kota Medan, perjuangan sama sekali belum berakhir.
Kalah dalam satu pertempuran bukan berarti api revolusi padam. Perjuangan hanya berubah bentuk dan berpindah lokasi. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Pasukan kita nggak menyerah. Mereka mundur secara taktis ke Pematang Siantar buat ngumpulin kekuatan lagi. Di sana, mereka membentuk unit komando baru untuk melancarkan perang gerilya. Jadi, sementara Medan diduduki sekutu dan diserahkan ke Belanda, perlawanan terus membara dari luar kota, sampai akhirnya kedaulatan kita diakui sepenuhnya di tahun 1949. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penting. Pertempuran Medan Area ini kan cuma satu dari sekian banyak pertempuran di seluruh Indonesia. Kisah ini nunjukin ke kita semua, kalau kemerdekaan itu nggak didapat gratis, hanya dengan proklamasi. Kemerdekaan itu harus ditebus, seringkali dengan darah, di jalanan kota-kota seperti Medan. Sebuah pengingat yang kuat tentang betapa mahalnya harga sebuah kebebasan.